So angeless, so precious, I see the time in all my life when you are guarding Ya, saudara yang kasih di dalam Tuhan, eh, ini saya baru pertama kali di BDPK ya. Jadi, kenalkan nama saya Bambang Siswanto, saya melayani di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Dan kalau di LPPI, saya sudah beberapa kali pimpin wisuda apa namanya pemuritan itu ya. Dan juga dulu yang di mana ya, di semacam PDPK juga ini. Tapi ya pernah ada di Hotel Jayakarta atau apa begitu. Ya, jadi beberapa kali saya sudah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Pada saat ini, tema yang diberikan pada saya adalah pengharapan dapur api. Ini suatu tema yang menantang sekali ya. Nah, pengharapan dapur api. Nah, ini eh, nats yang diminta atau perikop yang diminta untuk saya bahas yaitu dari Daniel 3 ayat 1 sampai 18. Daniel 3 ayat 1 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, dan juga para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan juga semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan juga para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan juga semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah dengan suara, sorry, ini saya nggak kelihatan. Suara nyaring, beginilah dititahkan kepada semua, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan juga berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, ya, gambus, dan juga berbagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi, berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidupmu, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar
bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, dan juga gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintah, berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam kemarahannya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesah, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demikian kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, dan juga gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan ke dalam campakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ya, demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Saudara saya yang kasih dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada saya tadi adalah tema yang pengharapan dapur api. Wah, itu luar biasa ya. Artinya di situ maksudnya adalah kita bagaimana tetap berharap kepada Tuhan walaupun kita ada di dalam suatu situasi yang genting, situasi yang sulit, situasi yang sangat krusial, di mana contohnya ini adalah Sadrah, Mesah, dan Abednego harus mengalami tantangan untuk menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, dan kalau tidak menyembah maka akan dimasukkan ke dapur api yang begitu menyala-nyala. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup ini adalah sebuah pilihan. Hidup ini adalah sebuah rentetan pilihan. Saudara pada waktu diundang untuk datang, maka saudara maksudnya untuk datang di PDPK ini, saudara bisa mengambil keputusan untuk ya datang atau tidak, join atau tidak. Demikian juga ketika saudara pada pagi hari, saudara mau melangkah keluar bekerja atau tidak. Dan selanjutnya itu adalah rangkaian keputusan demi keputusan, dan saudara harus mengambilnya. Nah, oleh karena itu saudara, kalau hal-hal yang mungkin mudah untuk kita ambil adalah sesuatu yang sangat mudah untuk kita lakukan.
Apalagi masalah-masalah yang mudah untuk kita selesaikan, saya pikir ada di dalam ya, kemampuan kita untuk menyelesaikan itu gampang sekali untuk kita mengambil sebuah keputusan. Tetapi konteks yang kita bicarakan ini yaitu dilema di mana Sadra Mesa Abednego ini adalah sebenarnya latar belakangnya Sadra Mesa Abednego ini adalah dulu dari kerajaan Yehuda, dari umat Tuhan, dari kerajaan Yehuda yang pada saat itu diserang Babilonia, dan anak-anak muda yang brilian-brilian ini diangkut ke kerajaan Babilonia di sana dan dipekerjakan di sana. Nah, oleh karena itu, Sadra, Mesah, dan Abednego, walaupun mereka adalah orang Yehuda, orang umat Tuhan, tetapi dipekerjakan karena mereka adalah kaum tawanan dalam konteks dari kerajaan Babilonia, maka pada saat itu mereka dipekerjakan di situ. Dan ketika mereka dipekerjakan di situ wajar kalau orang-orang Kasdim dan juga orang-orang daerah situ merasa iri ketika orang tawanan kok mendapatkan posisi-posisi yang tinggi. Oleh karena itu mereka berusaha untuk supaya menjerat atau menjegal supaya Sadram, Mesah, dan Abednego ini nanti akan mengalami masalah. Nah, oleh karena itu saudara, dan akhirnya direkayasalah seperti itu. Dan kalau saudara membaca juga di Daniel, Daniel juga hal yang sama yang dialami oleh Daniel, mengalami yang sama. Mereka direkayasa bagaimana supaya Daniel bisa dijatuhkan dengan cara yaitu ketaatan dari orang-orang Yahudi untuk menyembah Tuhan, dan mereka tidak akan pernah menyembah selain Allah Yahweh, Allah yang dimana mereka sembah. Nah, oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan belajar bagaimana Daniel maupun juga Sadra, Mesah, dan Abednego ini memiliki sebuah iman atau pengharapan kepada Tuhan walaupun dia ada di dalam masa-masa yang sangat kritis sekali. Nah, untuk memahami ini, maka kita akan memahami ada 3 hal yang akan saya pelajari ya. Nah, di sini dikatakan ada firman Tuhan Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini sesuatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau ada di dalam rancangan Tuhan, ada di dalam misi Tuhan, ada di dalam kasih pemeliharaan Tuhan, maka kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus berharap hanya pada Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita tidak salah ketika kita mengandalkan Tuhan dan berharap pada Tuhan, sehingga akhirnya kita mengalami hal-hal yang spektakuler seperti yang dialami oleh Sadra, Mesah, dan Abednego ketika mereka bertiga berharap hanya kepada Tuhan dan mengikrarkan kepada Raja Nebukadnezar bahwa saya tidak akan menyembahmu atau menyembah dewamu, menyembah patungmu, karena Allahku sanggup untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi kalaupun tidak menyelesaikannya, Allahku tidak pernah salah, bahwa Allahku, aku akan tetap menyembah dia. Nah, oleh karena itu mari kita belajar dari Sadrah, Mesah, dan Abednego, dan maupun juga dari Daniel ya. Nah, yang pertama, untuk berharap kepada Tuhan dengan benar, maka kita harus memahami satu, bahwa penderitaan yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan itu adalah karunia. Ya, saya ulang ya. Yang pertama adalah penderitaan atau cobaan-cobaan yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan adalah kasih karunia. Mari kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 3, di situ disebutkan demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Tuhan Yesus ya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi, kalau kita dikaruniai untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga dikaruniai untuk mampu menderita bersama-sama dengan Kristus. Jadi firman Tuhan ini menekankan kepada kita bahwa penderitaan adalah kasih karunia. Nah, oleh karena itu, di sini juga ada firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 2,
di Yakobus 1 ayat 2 itu menyebutkan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jika kamu jatuh di dalam pencobaan, berbagai-bagai pencobaan. Di situ disebutkan oleh Tuhan bahwa hendaklah kamu berbahagia kalau kamu sedang ada di dalam pencobaan. Ini sesuatu yang aneh dalam konteks iman Kristen. Tetapi inilah realita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita paham ketika kita menjadi anak Tuhan, maka kita tidak terbebas dari penderitaan atau cobaan. Nah, kalau kita menghadapi cobaan, maka kita harus anggap itu sebagai sebuah kebahagiaan, dan yang kedua, itu sebagai karunia Tuhan. Mengapa? Karena bagaimanapun juga kita lihat, belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dan ketika beliau menjalankan misinya di dunia ini, maka beliau turun ke dalam dunia sebagai manusia. Dan ketika beliau turun sebagai manusia, baru saja lahir, maka musuh pertama kali yang dihadapi adalah Herodes, orang paling top di Israel pada waktu itu. Dan beliau juga ketika sudah mulai mau melayani, maka Tuhan Yesus menghadapi tantangan-tantangan. Pertama, di, di, digoda atau dicoba oleh iblis. Kalau saudara membaca di Matius 4 itu, bagaimana Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke bukit dan di padang gurun. Dan pada waktu itu iblis mencobai dia. Bukan hanya itu, ketika mulai melayani, Tuhan mulai melayani di dunia ini, menyatakan kuasanya, mujizatnya, menyembuhkan orang, dan melakukan mujizat-mujizat yang lain. Mereka tidak menyambut dengan sukacita, tapi mereka malah membenci dan berusaha untuk membinasakan atau menyengsarakan Tuhan Yesus. Itu realita bahwa di dunia itu, ketika kita sebagai murid-murid Kristus, maka kita harus siap-siap untuk memiliki sebuah mindset bahwa kita ketika percaya kepada Tuhan Yesus, dunia itu membenci kita, bukan dunia itu kompromi dengan kita. Ada statement nama Tuhan yang sangat terkenal, katakan begini, to receive Christ cost nothing. Artinya untuk percaya kepada Tuhan Yesus tidak perlu bayar. Itu kasih karunia. Tapi kalau kita mulai to follow Christ, cost something. Kita ketika mulai melangkah, mau mengikut Yesus, maka mulai ada tantangan ke sana kemari dan yang lain. Apalagi kalau kita mau melayani Kristus. To serve Christ cost everything. Mengapa? Karena memang bahwa dunia ini dikuasai oleh iblis. Dan ketika kita berpihak kepada Tuhan, ketika kita menjadi anak Tuhan, otomatis iblis berusaha untuk membuat kita tidak berbahagia. Tapi ingat bahwa ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, iblis tidak bisa merebut kita dari kasih Kristus. Iblis hanya bisa mungkin mencuri sukacita kita, mencuri kebahagiaan kita dan yang lain ketika kita menanggapi iblis. Tetapi kalau kita tidak menanggapi cobaan iblis dan menanggapinya di dalam perspektif Tuhan, maka cobaan itu tidak akan mempengaruhi kebahagiaan yang sejati yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Contoh, saudara ingat bagaimana ketika Rasul Paulus dan Silas masuk penjara? Ketika masuk penjara, harusnya Saulus dan Silas itu dia murung, sedih, atau mungkin menangis dan yang lain. Karena mengapa saya sudah melayani Tuhan kok mengalami penderitaan yang paling parah kayak begini. Tetapi tidak, bahwa Rasul Paulus dan juga Silas pada saat ada di penjara, beliau berdoa dan memuliakan Tuhan. Artinya, sukacita yang ada di dalam diri Silas dan Paulus ini tidak dipengaruhi oleh situasi penjara, bukan penjara kayak Indonesia ya, kayak di Cipinang atau apa yang sudah modern. Penjara dalam konteks pada 2000 tahun yang lalu, wah itu sangat mengerikan sekali. Tetapi luar biasanya bahwa sukacita Paulus dan juga Rasul Paulus dan Rasul Silas ini tidak tercuri oleh karena mereka ada di dalam penjara. Dipasung
tangan kiri, kakinya dipasung dan yang lain, tetapi tidak tercuri sukacitanya. Karena apa? Karena Rasul Paulus dan Silas pada waktu itu hanya berharap kepada Tuhan dan dia tahu bahwa memang ketika dia mengikut Kristus, dia akan membayar harga. Makanya di dalam Filipi 1 ayat 21 katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Ini yang pertama. Penderitaan adalah kasih karunia. Jadi kalau saudara menghadapi cobaan atau saudara menghadapi tantangan, menghadapi penderitaan, maka anggaplah itu sebagai kebahagiaan dan itu sebagai karunia. Tetapi jangan lupa bahwa pencobaan ini, bedakan ya, pencobaan dalam konteks ini adalah pencobaan di mana ketika kita hidup benar, ketika kita hidup memuliakan Tuhan, ketika kita hidup melayani Tuhan, oleh karena itu kita terdampak oleh masalah-masalah. Nah, itu namanya cobaan yang datang dari Tuhan. Dan itu kasih karunia. Tetapi kalau cobaan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi oleh karena kesalahan kita, oleh karena dosa-dosa kita, itu bukan kasih karunia. Itu bukan kebahagiaan. Harusnya kita harus segera bertobat supaya cobaan itu segera berlalu. Karena bagaimanapun juga maksud yang Tuhan ingin, yang saya maksudkan di sini adalah cobaan-cobaan atau penderitaan-penderitaan yang kita alami ketika kita taat pada Tuhan dan ketika kita melayani Tuhan dan kita ingin menyenangkan hati Tuhan dan hidup benar. Dan oleh karena itu kita terdampak karena penderitaan. Yang kedua, untuk berharap pada Tuhan yang benar, maka kita harus tahu yang pertama, penderitaan dipakai oleh Tuhan untuk membentuk karakter kita. Jadi, tadi disebutkan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau engkau mengalami cobaan atau penderitaan. Penderitaan adalah kasih karunia. Karena apa? Ketika kita mulai percaya kepada Tuhan Yesus, kita diangkat menjadi anak Allah. Dan Roh Kudus dikaruniakan di dalam hidup kita. Nah, ketika Roh Kudus dikaruniakan dalam hidup kita dan status kita adalah status baru, yaitu sebagai anak-anak Allah, Tuhan rindu membentuk kita supaya kita dapat mempresentasikan hidup kita itu sebagaimana status kita yang baru sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu Tuhan membentuk, memproses hidup kita supaya hidup kita hari demi hari semakin serupa dengan Kristus. Mari kita lihat di 1 Petrus ayat 3 nomor 17 kata gini, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat dosa atau jahat. Jadi kalau kita berbuat dosa atau berbuat jahat dan akhirnya kita penderitaan, yaitu akibat. Tetapi itu bukan kebahagiaan atau itu bukan kasih karunia. Tetapi kalau kita hidup benar, kita hidup melayani Tuhan dan akhirnya berdampak oleh karena kita menderita, maka disitulah ini kasih karunia dan kebahagiaan. Dan ingat bahwa Tuhan sedang memproses kita sebagai anak-anaknya untuk supaya kita semakin serupa dengan status kita yang baru, yaitu anak Allah. Dulu kita anak dunia, tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan, kita diangkat menjadi anak Allah. Oleh karena itu Roh Kudus dikaruniakan di dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk bekerja, membentuk kita supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Allah. Mari kita lihat di dalam Roma 8 ayat 28. Di sini katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Ya, untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan ini bukan dalam arti materi, tapi kebaikan ini dalam bentuk karakter. Ya, karakter. Bagi mereka yang mengasihi Kristus, yang mengasihi Yesus, mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita ini dipanggil dalam sebuah rancangan Allah. Nah, kalau kita dipanggil di dalam rancangan Allah, yaitu Allah rindu
supaya kita ketika berstatus sebagai anak Allah, maka kita akan diproses melalui kuasa Roh Kudus, melalui masalah-masalah yang kita hadapi, untuk supaya apa? Kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Mari kita lihat berikutnya ya. Tuhan itu lebih tertarik pada karakter saudara dibanding dengan reputasi Anda atau kesuksesan Anda. Perhatikan baik-baik ya. Saya ulang ya. Tuhan lebih tergila-gila atau tertarik kepada karakter Anda daripada reputasi atau kesuksesan Anda. Ini statement ini saya dapat dari Rick Warren yang mengatakan demikian. Nah, mari kita baca di ayat yang Roma 8 tadi 8:28, sekarang lanjutkan 28 menjadi 29. Di sini katakan begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus anaknya, supaya Yesus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi jelas bahwa Tuhan ketika memanggil saya, memanggil Anda untuk diselamatkan, dan ketika diangkat menjadi anak, dikasih penyertaan akan Roh Kudus. Nah, Tuhan bekerja melalui Roh Kudus itu melalui segala hal itu baik yang menyenangkan maupun tidak, pencobaan-pencobaan yang kita alami dan dihadapi. Nah, disitulah maka Roh Kudus akan memproses hidup kita supaya hari demi hari, ayat yang ke-29 ini, supaya kebaikan itu dinyatakan, ayat 28, dan kebaikan itu apa? Yaitu karakter Kristus itu akan semakin nyata di dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, parameter kita ini dalam kesuksesan kita sebagai murid-murid Kristus, pertumbuhan kita ini benar-benar progres atau tidak, itu bergantung. Kita lihat ini di samping ini ada orang berkaca, nah tapi wajahnya yang muncul Tuhan Yesus. Artinya begini, bahwa saya setiap hari ketika saya saat teduh, ketika saya mau menyampaikan firman Tuhan, ketika saya berdoa, ketika saya bersekutu dengan Tuhan, saya selalu memandang sebuah cermin, dalam arti secara bahwa saya memandang buat cermin, saya ingin melihat apakah wajah saya dalam pengertian karakter saya, apakah saya semakin serupa dengan Kristus, apa sebaliknya orang-orang yang ada di sekitar saya itu semakin membenci saya. Orang-orang yang ada di sekitar saya itu semakin nggak suka sama saya. Nah, ini adalah parameter keberhasilan dalam hal pemuritan maupun juga keberhasilan dalam hal pertumbuhan rohani kita, karena itulah sasaran Tuhan. Makanya Tuhan izinkan penderitaan dan juga pencobaan itu terjadi. Sadra, Mesa, Abednego itu tidak akan muncul sebagai seorang tokoh iman yang begitu luar biasa kalau dia tidak mengalami ujian atau cobaan, bahwa dia disuruh menyembah patung, dan juga kalau tidak menyembah akan dimasukkan ke dalam perapian. Nah, disitulah si siapa ini, Sadra, Mesa, dan Abednego sangat-sangat mempercayai bahwa Allah Yahweh, Tuhan Yesus sanggup menolong, Tuhannya sanggup menolong dia, tetapi kalaupun tidak menolong, Tuhan tidak pernah salah. Bahwa Tuhan memberi sebuah kesempatan dia untuk mengalami karya Tuhan yang begitu luar biasa. Daniel juga mengalami hal yang sama, difitnah dan akhirnya raja harus mau tidak mau masukkan dia di gua singa. Tetapi karya Tuhan begitu luar biasa, dan Daniel percayai Tuhan, dan dia hanya berharap pada Tuhan. Kalaupun Tuhan menolong, Tuhan sanggup, sangat sanggup sekali. Tetapi kalaupun Tuhan tidak menolong, dia tetap percaya bahwa Allahnya tidak pernah salah. Nah, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, ini yang kedua. Jadi Tuhan lebih tertarik kepada karakter saudara karena Tuhan ingin memproses kita melalui cobaan-cobaan, melalui penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi
Bukan karena kita jatuh dalam dosa loh ya, tetapi karena memang kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Yang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga adalah penderitaan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau tidak ada ujian dalam pengertian bahwa Sadra Mesah ini apa namanya disuruh menyembah patung yang dibuat Nebukadnezar dan menyembah patung menyembah dewa-dewa mereka, maka dia tidak akan pernah ketahuan apakah dia sungguh-sungguh kepada Tuhan atau tidak. Dan ternyata puji Tuhan, Sadra, Mesah, dan Abednego tetap loyal, percaya kepada Tuhan Yahweh untuk supaya mempercayai bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yakin sanggup menyelesaikan masalahnya. Tetapi kalau tidak menyelesaikan masalahnya saat itu, Tuhan tidak pernah berbuat salah. Nah, ini pengakuan atau pengharapan yang begitu dahsyat yang dimiliki Sadra, Mesah, dan Abednego, dimiliki oleh Daniel juga, dan seharusnya juga kita miliki. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat bahwa penderitaan dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Mari kita lihat di Matius 10 ayat 16. Ini ayat yang menurut saya agak sedikit apa ya? Pertamanya saya kok aneh sekali gitu ya. 10 ayat yang ke-16. Ayat ini sangat terkenal. Katakan demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Aneh sekali bahwa Tuhan mengutus kita sebagai anak-anaknya itu di dunia ini sebagai domba, bukan sebagai singa atau sebagai binatang yang apa ya, yang kuat begitu, tetapi sebagai domba, binatang yang paling bodoh dan paling paling apa ya, paling mudah untuk diserang. Dan anehnya diutus di dunia ini yang di situ penuh dengan serigala. Perhatikan baik-baik. Berarti Tuhan tidak pernah salah bahwa Tuhan memberikan suatu peringatan yang begitu tajam kepada kita semua dan murid-muridnya pada waktu itu untuk menyadari bahwa ketika kita percaya menjadi murid Kristus, bahwa kita ini masuk kepada dunia yang penuh dengan serigala, yang kalau kita tidak sadar bahwa kita ini sebagai domba, maka kita akan mudah untuk tercabik-cabik. Maksudnya kita sebagai domba, artinya kita harus cerdik. Cerdik dalam pengertian, ya kita domba tidak akan pernah menang terhadap serigala. Oleh karena itu, hanya satu. Domba hanya bisa mengembik dan berteriak kepada sang gembala. Dan biarlah sang gembala itu yang akan mengusir serigalanya. Dan oleh karena itu, saudara, jangan pernah menganggap bahwa saudara adalah superpower, saudara adalah orang hebat. Tetapi ketika saudara alpa bergantung penuh menyadari bahwa kita ini domba, lemah, dan tanpa kuasa Tuhan, tanpa berharap kepada kuasanya, maka kita akan tercapik-capik habis oleh dunia ini. Nah, oleh karena itu, saudara, mari kita belajar dari siapa ini? Sadra, Mesah, dan Abednego. Ketika beliau mengambil sebuah keputusan yang sangat luar biasa, keputusan iman, pengharapan kepada Tuhan. Walaupun ya tentunya pasti di dalam hatinya dokdik-dokdik juga. Tetapi luar biasanya dia tetap mempercayai Allah Yahweh untuk menyelamatkan dia, atau kalaupun tidak, maka dia akan disambut dia ke dalam kemuliaan di surga oleh Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, luar biasanya saya ada contoh lagi ya. Contoh lagi di Perjanjian Baru ini namanya Tabita. Kalau saudara nanti saya minta untuk saudara baca di Kisah Para Rasul 9 ayat 32, 42. Itu di situ ada contoh bagaimana Tabita adalah murid perempuan Kristus yang ada di kota Lida, di kota Yope pada waktu itu. Nah, dan pada waktu itu dia orang murid ini, murid Kristus yang begitu luar biasa. Saya nggak tahu ini janda atau dia single. Dia hanya berprofesi sebagai penjahit.
Bayangkan kalau penjahit itu kayak apa pada zaman-zaman itu. Tapi satu hal, dia sendiri tidak disebutkan di situ ada suaminya, ada anak-anaknya dan yang lain. Tapi luar biasanya beliau ini murah hati, suka menolong para janda-janda yang ada di kotanya dia, dan suka bermurah hati untuk membagikan berkat yang dia miliki. Saya yakin apa namanya penjahit ini hasilnya berapa. Tetapi luar biasanya dia tidak menunggu kaya dulu, tetapi dia karena murid Kristus, dia menyadari kasih karunia Tuhan itu sudah berlimpah di dalam hidupnya. Karena dia dikasihi oleh Tuhan sebagai orang berdosa, maka dia sangat menghargai kasih karunia Tuhan sehingga hidupnya penuh dengan ungkapan rasa syukur dan berbagi, ya istilahnya merciful lah, selalu murah hati, dan dia sering kali memberikan diskon atau bahkan gratisan ketika janda-janda itu menjahitkan pakaiannya. Singkat cerita bahwa Tabita ini akhirnya sakit. Orang hidup benar itu bisa sakit. Orang hidup benar itu bisa mati. Jadi jangan berpikir bahwa kalau orang hidup benar itu uh, umurnya panjang, oh tidak pernah sakit dan selanjutnya. Itu salah. Bahwa Tuhan sendiri melihat Tabita ketika itu orang yang sangat dikasih Tuhan. Buktinya ketika teman-temannya itu yang dimana di kampungnya dia ketika tahu bahwa si siapa ini Tabita sakit dan mati, maka diutuslah beberapa orang pergi untuk menjemput si Rasul Petrus. Rasul Petrus adalah pribadi yang sangat terkenal pada waktu itu dan super sibuk. Tetapi ketika mendengar bahwa si siapa ini Tabita sakit, maka Rasul Petrus bergegas cepat untuk datang. Berarti Tabita ini sangat terkenal orang yang mengasihi Tuhan. Sampai Rasul Petrus menganggap itu sesuatu yang sangat penting. Dan akhirnya Rasul Petrus datang, dan singkat cerita Rasul Petrus berdoa, dan Tabita yang sudah mati menjadi mayat itu bangkit. Dan bukan masalah itu. Penderitaan yang dialami kampung itu karena ditinggal orang yang sangat baik hati ini, orang yang mengasihi Tuhan dan suka bermurah hati ini, itu bukan hanya masalah dia apa ya istilahnya dia bisa mengalami sakit penyakit dan jalannya dan mati bahkan, tetapi ini luar biasanya melalui cobaan yaitu sakit penyakit dan juga kematiannya itu, maka Tuhan hadir melalui Rasul Petrus, dan luar biasanya bahwa mujizat terjadi bahwa Tabita ini akhirnya hidup, diberi umur panjang, diberi kesempatan lagi hidup. Dan luar biasanya bukan itu. Kalau saudara membaca di ayat 42 itu bisa saudara baca Kisah Para Rasul 9 ayat 42 bahwa di kota Yope itu semua orang menjadi percaya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, penderitaan seringkali dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Sadra, Mesah, dan Abednego, akhirnya raja melihat, loh yang saya masukkan 3, kok yang ada di dalam 4? Ternyata yang satu adalah Allah Yahweh, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, mereka di dalam Tuhan, barulah mereka percaya bahwa Allah orang Yahudi, Allah Yahweh lebih dahsyat daripada Allah-Allah yang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah perspektif bagaimana kita berharap pada Tuhan. Jangan berharap dengan cara yang maksudnya membabi buta. Ingat, kalau kita berbuat salah dan berbuat dosa dan terakibat oleh karena pencobaan atau penderitaan, itu memang hal wajar, itu akibat dari dosa. Oleh karena itu, cepat-cepat bertobat. Tetapi dalam konteks ini adalah bahwa kita berharap kepada Tuhan ketika kita hidup benar, dan kita harus berdampak kepada penderitaan atau cobaan yang maha dahsyat. Dan percayalah, Tuhan beserta dengan saudara. Dan firman Tuhan tadi di Yeremia 17 ayat 7 katakan, orang yang berharap pada Tuhan pasti Tuhan berkati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan terus memiliki suatu pengharapan untuk dipakai Tuhan walaupun nanti kita diperkenan untuk mengalami penderitaan seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Amin.